sebuah keuntungan gak sih sebenarnya buat para tim Kavlo? Karena ketika mungkin mereka hari pertamanya nggak baik, masih ada waktu di hari kedua untuk nambah poinnya. Iya, balik lagi sih. Namanya hari kedua, pasti semua tim juga ingin koreksi gameplay mereka. Bisa ngebaca juga gameplaynya dari tim-tim lain seperti apa. Cari referensi dari tim-tim lain. Dan masuk ke Super Weekend ini gue rasa udah nggak coba-coba lagi sih. Selain ngerebutin kota-kota. Soalnya kita bakal perhatikan di Super Weekend karena sekarang pun sudah ada battle yang seru lagi nih. Tiba-tiba ketemu depan Komuk Gosu dengan shotgun gaming padinya langsung menaklukkan seorang Ichan Kagendra. Hanya dengan 3 pemain saat ini, bahkan segi persenjataannya pun minimalis kalau kita lihat. Ya, Lele Boy dapat M4 sih, tapi tidak ada helm, tidak ada armor. Apakah Kagendra bakal fight? Atau Kagendra bakal kabur? Karena Kagendra sekarang ada di peringkat 4. Sebenarnya secara poin ya aman sih, secara kasat mata ya. Cuman kan kita nggak tahu nih di bagian bawah. Khawatirnya adalah mereka bisa nyundul yang ada di bagian bawah. Tapi dari satu pemain sudah memasak satu granat, yaitu Acul berharap dengan satu granat ini bisa memberikan keajaiban. Tanpa granat, Casper pun sudah bisa mendapatkan seorang Cornty saat ini. Yes, dan kayaknya ini pelurunya juga semakin terbatas lagi untuk seorang Casper. 25/35 peluru UMP yang ada di tangannya saat ini. Dan kita bisa melihat kembali banyak sekali perlawanan. M249 juga terdengar dan langsung masuk. Dan bahkan belum ada perlawanan, Aculnya langsung ter-take down oleh player dari tim Viking. Dan bahkan Casper coba untuk memberikan backup tapi tidak bisa, malah menyetorkan nyawanya mereka untuk tim Viking. The last man standing bagi tim Kagendra. Dan bahkan dengan revive yang dilakukan, Viking kembali utuh lagi, komplit lagi dengan 4 anggota mereka. Dan akhirnya tracking on point. Dan akhirnya poin eliminasi pertama didapatkan, disumbangkan oleh seorang Lele Boy. Lele Boy masih ada waktu mungkin untuk menyelamatkan temannya, tapi masalahnya posisinya yang tidak memungkinkan untuk seorang Lele Boy. Jadi apakah decision dari Kagendra, apakah Lele Boy harus perang, Lele Boy harus nunggu atau seperti apa? Viking sih udah main kagak pakai mikir ini. Dia mau dapat chicken. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh kan? Nggak, itu dia. Ya udah dapet dia. Nggak ada tekanan, main kayak orang gila. Iya, Coba dari tadi. Tadi juga sama kok di game sebelumnya ya. Mereka coba untuk nge-partiin semua tim di sisi belakang, sisi kiri map di akhir-akhir ya. Iya. Bener. Ya kan si Morman sama Onsen udah tiki taka. Tony sama Tapi Tony lebih bagus Vintores sama Schweb mainnya. sama Schweb. Era sekarang ya? Ya era sekarang. Kalau dulu sih Vintores sih, itu udah bener-bener backupan banget. Makanya dulu pas awal-awal Tony pindah pun gue nggak nyangka kalau dia bisa backup, bukan backup, kolaborasi sama Schweppes. Tapi di sini bakal ada 2 tim Malaysia kembali yang bertemu. Oh no, ini dua-duanya sama-sama di peringkat bawah, sama-sama nabrak. Mainnya udah, jujur ya ini udah nggak ada arahnya ini dari Todok Ini sama VPE. Omboys. Mau datang. VPE mau datang juga tuh. Oh iya, Vampire udah menjadi third party, siap-siap aja. Tapi kali ini dari Lynx masih berusaha untuk spray menuju ke Homeboys. Homeboysnya rata berhasil selamat dari Todak, bisa revive. Tapi masalahnya poin dari Todak pun terlalu jauh untuk bisa lolos ke Super Weekend. Iya sih, udah kayak ya udah kata Cijeli, mereka ya udah main, tinggal main aja, nggak ada patternnya sama sekali, lepas ya lepas aja. Dan sekarang di Xavier datang di bagian sisi belakang dari posisinya Todak, ada sebuah granat yang coba di-cook juga nampaknya oleh seorang Levi's. Dan akankah connect granatnya ke Leon menjadi sasaran, tapi ke Leon masih bisa survive dia dan tidak ter-knockdown sama sekali dengan sebuah lemparan utility yang coba dibangun oleh seorang Levi's dari tim The Xavier. Yang sekarang mereka mendapatkan total berarti 79 poin dengan 1 eliminasi yang sudah mereka dapatkan. Dan another lemparan utility coba mereka mainkan lagi, masih belum connect lagi dan masih bisa selamat untuk Todak di satu area compound rumah yang nyaman. Ya ini kalau Todak emang bener-bener niat mau lolos, ya lawan balik ke The Xavier sih. Kayak udah mentokin aja cari eliminations. Dan sejauh ini belum ada inisiasi untuk keluar dari rumah juga dari Todak. Dan kita bisa bercerita sebenarnya ini semua numpuk di tengah. Pal Delmar ini jadi poros zona. Voin ngambil tol lingkar luar. Dia masuk dari bagian bawah. Itu lingkar luar cuy. Iya. Dari Minas Del Sur yang pulau kecil di bawah. Nanti bakal kelihatan sih ya. Nanti bakal kelihatan teman-teman. Nanti Tapi kebayang apa? ini rotasi-rotasi Goibia Potato. Tiba-tiba Yes. muncul tengah-tengah zona nanti. Nah itulah kenapa kita kadang-kadang kaget kok tiba-tiba udah ada Void gitu kan. Tapi ternyata dari Arena akan bertemu dengan FaZe Clan juga. Setelah Derby Malaysia bertemulah dengan Derby Thailand saat ini dari FaZe Clan. Satu persatu pemain di Arena dirontokkan. Ya, Todak, Homeboys dan juga Fast Clan sama E-Arena. Dan satu player E-Arena, NC2, masih nge-stuck dia di satu area rumah Bata dan coba untuk bisa masuk, akan berduel. Dia naik ke lantai 2, dia tidak aware
Di bagian belakang pintu ada satu punggawa Vasclan yang bisa memberikan happy birthday sambutan hangatnya mereka. Sehingga kembali lagi didapatkan satu nyawa lagi dan akhirnya Arena didapatkan semuanya, seluruh playernya oleh tim Vasclan. Arena rata, tapi itu juga nggak ngubah apapun. Dia ada di peringkat 5, jadi harusnya masih aman. FaZe Clan yang lagi berusaha untuk mengubah nasibnya. Ini dia, mana Miao Miao? Oh, Miao Miao nggak main. Hah? Kan Oh, memang di Miao Miao bukan Stranger. Salah. Strangers. Oh iya, Lu cari yang nggak ada. cosplay. Cosplay ya. Tapi ini nih, ini yang gue pengen tonton nih. Zuli. Gimana gerak-gerik NWE 69 untuk ngejar poin-poin di peringkat 15 dan juga 14. Mana sih 15 deh. New Era di mana, cuy? Di New Era itu di bagian kanan tuh, di bawahnya Oh, iya. Val Del Mar. Oh, di bawah tulisan Mar ya. Iya. Abu-abu gelap. 69 di kiri. Kirinya Val Del Mar. Oh, ya ya. Nah, ini susah Miao Miao bedain. yang coret tuh. Nah, itu Miao Miao tuh. Miao Miao. Mengambil ini yang ngambil outer. Ada kemungkinan Strangers bisa ketemu sama NWE sih kalau misalkan emang ambil Strangers tempon. kalau chicken kill 15 baru bisa lolos. Oke, berarti yang bakal kita fokuskan adalah NWE 69, Strangers, MEC. MEC. MEC Iya. 61 ya? 61. Iya, 61. Ya berarti nungguin ada orang yang bisa ngegeser poin dari MEC ya. Pegangan keras ya MEC ya. Gawat sekali ini. Oke, katanya. Ya. Nyaut. Miau. Miau. Oh ya soalnya logonya meong ya. Iya. Kucing ya. Cocok Mela ke sono. Gara-gara meong. Iya. Berarti kalau misalnya 69 pengen lolos, New Era-nya juga nggak bisa nambah lagi poinnya mereka ya, harus stop ya? Bisa. Kalau Bisa. kalau 69 yang ngejarnya sampai ke MEC, Hmm. bisa. Kan poin matinya 61 nih MEC. Asal ngejar. Ngejar. Nah, bentar lu kursus sama Thomas Alva Edison deh, Win. Gak nyampe otaknya. Parah Jajal. Waduh. Nyampe, ngerti gak, Win? Waduh, iya. 61 makna. Iya. Poin mati kan? Iya, berarti masih bisa 2 masuk kan New Era sama 69. Bisa. Sama-sama lolos. Kalau New Era juga lewatin, 61 itu. enggak sih, enggak perlu. Dan nonton aja deh. Ngekes aja deh. Ya udah kita ngekes aja Kalau ya. kata netizen, Nampaknya di sini ya. Kalau kata netizen, dah jangan pikir ntar nggak seru. Iya iya Nonton udah aja. nggak usah hitung-hitungan, nggak usah hitung-hitungan, udah nanti nggak surprise ya kan, nggak kejutan gitu ya. Udah kita fokus aja ngelihat di sini dari tim-tim yang tadi dibahas juga sama Cijeli, semuanya memang padat banget sih di tengah-tengah sih. Valley Del Mar semuanya numpuk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tim semuanya stay di satu area kempuan Valley Del Mar. Awalnya bukannya Valley ini yang turunin boom ya? Ada boom tadi Iya di kan, sana. boom di awal tapi 2 mereka tim. langsung gerak cepat keluar kan sampai akhirnya mereka bermain di outer di bagian sekitar Minas. Dan ini yang tadi dijelasin sama Cijeli, tol lingkar luar ya yang dipilih sama Voin Donkey ID untuk lewat bagian selatan dari Valley Del Mar. Ya itu yang tadi si Flo juga bilang rotasi goibnya ya kan. Tapi kalau dari kita bisa ngeliat prosesnya lewat tol lingkar luar, jalanan yang bawah. Nah kalau teman-teman mungkin begitu circle-nya kebuka, pas tiba-tiba Voinnya, kok udah ada Voin gitu di situ, lewat mana Iya. dia? Itu prosesnya. Udah di gerbang tolnya sekarang. Nah iya, lagi mau bayar, belum top up gitu. Masuk deh sponsor. Masuk? Masuk. Tapi zona kali ini seru sih, karena tiap kali gue nontonin zona Valla Del Mar ya, serunya kenapa? Valla Del Mar kan di lower ground, tuh perumahan-perumahan. Atasnya udah higher ground, di baliknya ada air, dan ada satu jembatan di atasnya yang high ground banget. Itu yang bikin kalian tuh variabel baik banget untuk bermain di Valla Del Mar. Dan yang gue suka dari zona-zona ini adalah karena di pojok kiri banyak penumpukan di pinggir-pinggir kota. Yang kita bakal lihat nanti banyak fight-fight yang close quarter combat. Jarak-jarak dekat, ngadu-ngadu ambil rumah, third party juga banyak. Apalagi di gunung-gunung ini juga bakal banyak fight-fight di pinggir zona-zona juga. Apalagi kita bakal lihat nih ada 3 tim. Kalau teman-teman nanti perhatikan, Boom, TS, dan juga ada FaZe. Ini tuh zona-zona Valdermar kayak zaman PMPL dulu gak sih? Yang fight-fightnya ada yang di jembatan, terus ada yang di seberangnya, ngepik-ngepik gitu. Dan saat ini dari Boom yang akan ter-knockdown satu pemainnya. Sementara waktu dari 2 pemain Boom masih aktif juga. Masalahnya dari Zero dan kawan-kawan harus turun mereka. Dan saat ini tim Secret terus menghujani Boom dengan bom. Yami harus diselamatkan terlebih dahulu. Sebenarnya Boom juga kalau sekarang pulang gak ada masalah juga. Iya. Iya kan? Ya udah, siapa yang mau ngejar juga? Bener. 30 poin kalau mau dikejar sama VP. Oh sorry Win, tadi gua Valdermarnya tuh Boom yang sebelumnya ya gak sih? Oh yang sekarang enggak? Ini jauh ke garis pesawatnya. Oh flight path-nya nggak nyampe.
Oke. Dan kalau kita lihat lagi dari tim Boom, sekarang mereka dihadang habis-habisan oleh anggota tim Secret kali ini. Satu playernya sudah dieliminasi, satu yang ter-knockdown berhasil di-revive untuk tim Boom Esports. Kembali bangkit lagi dengan 3 anggota playernya mereka. Di bagian area high ground-nya juga masih dijaga dengan sangat detail oleh seorang break dari tim TS. Sedangkan New Era yang kita bahas juga dari awal, kayaknya mereka melesat dengan begitu cepat, langsung terabas masuk mengambil di bagian area sekitaran gereja kali ini. Turun 1, 2, 3, 4 playernya, sedangkan sewaktu-waktu The Xavier juga langsung dipulangkan karena ada ancaman dari Strangers dan juga 69. Oh, udah mulai banyak yang agresif ya. Dan menariknya di sini adalah kalau teman-teman lihat, yang hidup adalah peringkat 16 ke bawah Iya. kebanyakan. Iya, Iya nggak sih? yang bawahnya kejar-kejaran poin banget tuh. Iya, itu Lihat udah. Elim ya, El Todak udah 4. Makanya. Yang bawah-bawah tuh nothing tulus, main tabrak-tabrakan aja. Makanya kalau yang atas ya udahlah ya, santai ya kan. Main apa? Pulang nggak pulang ya Lu udah. mau fight, ya udah fightin gue dah. Iya. Fightin dah sepuas-puasnya lu dah. Makanya. Ini di bawah nih benar-benar tinggi banget sih urge to win-nya atau urge to survive-nya. Ya kalau mereka main kayak gini dari kemarin-kemarin nggak perlu kayak gini sekarang. Nggak ya kan? perlu sekarang betul. Kenapa dari kemarin nggak kayak gini? Nah, Coba itu dia. dijawab teman-teman. Itu dia. Itu dia yang terjadi. Dan juga dari tim Secret masih berusaha untuk menjadi gatekeeper dari Boom. Pressure kembali menuju ke arah bagian low groundnya seorang Frankie. Red dot side connect walaupun memang masih bisa di-trade ke arah bagian depan. Tapi GK pun akan langsung nge-backup kawan-kawannya. Boom hanya menyisakan satu pemain yang aktif saja. Dan kayaknya selesai untuk Boom Esports. Dia tidak bisa pulang kampung ke Valdemar. Yes, Boom memang sudah selesai, tapi kayaknya fight-nya masih belum kelar. Kalau misalnya Fast Clan mereka ingin commit ya, dapetin poin-poin eliminasi. Seperti kawan-kawan lainnya yang coba untuk bisa tambah-tambahan poin eliminasi dari hashtag 16 ke hashtag ke-23. Terpantau sedang memantau juga fight yang tadi baru aja kelar. Sementara waktu di bagian sisi lainnya New Era masih dengan kondisi yang samanya juga. Masih coba untuk bisa melakukan sebuah upaya defense saja. Sedangkan Bigetron lagi-lagi bertemu dengan tim Vowin Adonki ID. Kayaknya dari Bigetron, Vowin juga mereka sering banget ketemu satu sama lain ya Cijel? Beberapa kali ya untuk di PMSL Spring ini. Selain itu juga ketemu sama Vampire juga beberapa kali, Voin-nya ya, Voin. Dan Razy pun masih bisa mendapatkan satu pemain kembali di bagian perkotaan, di bagian jalan raya juga lebih tepatnya. Sementara waktu masih dengan 10 tim yang bertahan, kota Valdemar sudah mulai padat merayap. Dan Voin Dangki, mereka Split. Buset, 2-1. jauh banget tuh, serius. Gue dari tadi nyariin kan. Di mana ya? Temennya? Satu di jembatan, satu di rumah bagian kiri arah jam 9. Nah itu Zeta tuh di jembatan. Nah ini Potato di sini. 2-1 kan. 2-1. Ini split antar galaksi. Antar ini universe Nanti cuy. universe ya? Tapi ini diwajarkan untuk Voin Kavlo. Kenapa tuh? Enggak, itu pertanyaan. Oh, Itu sebuah kurang, oh maaf ya, kurang jelas tanda bacanya ya. iya. Ini maksudnya mewajarkan kah dengan perubahan atau Wajar gak gitu Iya, pertanyaannya. susah banget. Wajar gak kayak begini Voin? Menurut gua kayak lebih mempertanyakan kok bisa sampai kayak gini gitu. Kok yang 2 bisa di ujung, 2 yang lagi ketinggalan gitu. Itu rotasi goib. Rotasi goib. Ini semua terencana di otaknya seorang Potato. Ya ini udah ada di buku taktik game PUBG Mobile Potato. Oke, Ya. oke. Itu adalah taktik rotasi goib dari Split, Potato. split antar planet gitu ya, nama taktiknya gitu. Yes. Sambil melihat dari tim Secret dan juga FaZe Clan beradu. Tapi FaZe Clan selamat dengan adanya 3 Touch yang masih survive. Dan 3 Touch masih bisa menyelamatkan kawan-kawannya. FaZe Clan tuh enak loh, sebenarnya dia tuh masuk dari tempat yang kosong, cuman ya terbuka aja. Dan tadi dia nge-retake tempat ini juga berhasil, 9 eliminations sudah dikunci oleh FaZe Clan sejauh ini. Kenapa dari kemarin nggak main kayak gini ya? Makanya kan tadi pertanyaan gue juga Iya. gitu, ini kenapa dari 16 sampai ke bawah nggak kayak gini dari kemarin-kemarin mainnya. Itu dari kemarin kayak gini mainnya. Nggak pusing sekarang. Iya. Yang pusing nih main. Bener. Ini yang di atas udah seneng ini. Poin, BTR, Udah Sam9. aman. Jadi dia udah mau apapun tetap lolos. Yang bakal kerja keras dari New Era, 69, Strangers, FaZe Clan, Todak, dan juga Vikings. Bahkan Todak juga berusaha untuk masuk dari arah jalan raya terbuka sekali Todak. Sam9 terus saja memberikan pressure fire menuju ke arah pemain-pemain dari Todak. Bahkan ini smoke juga kalau hilang gue nggak tahu apa yang harus dilakukan Todak sih. Iya, dan juga nggak tahu berapa banyak utility lagi yang masih dimiliki oleh Todak. Karena lihat udah banyak banget yang mereka keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya smoke sudah di pop out lagi untuk melakukan upaya penyeberangan dari satu sisi ke sisi lainnya untuk semakin menyelamatkan
posisi dari anggota tim Todak dan zonanya semakin membulat lagi, semakin men-center lagi untuk posisinya saat ini. Hem9, Bigetron mereka masih nyaman berada di bagian area centernya untuk kali ini. Sedangkan di bagian sisi lainnya berarti hanya tinggal Todak. Terus ada juga untuk tim New Era sama Vast Clan yang belum masuk secara utuh untuk ke dalam zonanya. Dan gak ketinggalan Zeta yang masih ketinggalan di jembatan berarti di bagian sisi selatan. Nah, itu kayaknya suruh Zeta latihan solo squad deh. Udah lu sana. Oh, latihan dulu hari ini ya? Nah, iya. Solo squad. Oke. Gue masuk ke dalam ya sama Rezak. Oke bang, gitu kan. Tadi berdua sebenarnya, enggak latihan dua-dua. Oh tapi yang satu keculik Satunya ya. keculik. Culik tadi kan, Iya, iya, ketangkap iya. BTR tadi, Veksi kalau nggak salah ya? Iya. Benar. Tapi ya sudahlah ya. Sudah terjadi dan tidak ada pengaruhnya juga buat mereka. Yang berpengaruh nih New Era nih. Iya. Ini New Era nih mau gimana ini gregetan banget sih. Ini deg-degan parah sih kalau gua jadi New Era karena dia ada di posisi kuncian di peringkat ke-16 dengan 56 poin. Todak mobilnya udah berasap cuy. Apakah selamat atau tidak? Harusnya sih selamat karena di elimination feeds nggak muncul. Zeta maju dengan sangat cepat menggunakan mobilnya di bagian jembatan. Sementara dari ngumpul. New Era masih fokus untuk bisa melawan pemain-pemain dari Vikings. Dan Boin Dangki regroup. COD dia di tengah-tengah tiba-tiba ketemuan. Tapi masalahnya dari Kwang bisa mendapatkan seorang Zeta. Zeta bakal sulit untuk bisa diselamatkan karena posisinya terjepit dari berbagai arah. Iya betul, knockdown dirasakan oleh tim Poin dan bahkan langsung dieliminasi oleh tim Viking. Kuang yang mendapatkan confirm poin eliminasinya dengan knockdown yang didapatkan juga dan upaya regroup yang coba dilakukan oleh Zeta kepada tim Poin ternyata belum membuahkan hasil untuk maksimal dan Poin harus bisa survive dengan dua player terakhir mereka untuk di stage yang ke-6. Baru lagi nih, Apa? abis misah, kopdar di tengah. Sumpah Poin. Gue gak ngerti lagi tapi lucu sih. Tadi kan lihat ya udah di atas. Ujung-ujung, Ujung-ujung. Iya. kopdar. Kopdar cuy. Jam 4 ya. Di mana? Itu di rumah yang sebelah Valdelmar kiri. Oke. OTW. ATW, ketemuan. Aduh lucu banget. Oh berarti itu nama ini rotasi kopdar. Rotasi Rotasi kopdar. kopdar. Misah dua arah jauh gitu ke rumah masing-masing. Ya. Kopdar ke tengah. Ketemuan di titik yang berbeda. Oke, Tuh. pinter banget ya taktiknya. Taktik rotasi dari buku ilmu rotasi potato. Oke. Potato PUBG M101. Nah, itu. Potato PUBG. PP1 ya. Lanjut. Valdelmar ya, ada New Era nih. Tapi game yang kali ini bakal jauh lebih lama sih. Tahan-tahanan rumah soalnya Iya. kan. Jadi bakal ke drag out lah, ketahan-tahan lama ini gamenya. Tapi bakal seru juga karena makin lama kita lihat nih tim-tim dak-dikduk di game terakhir. Sebenarnya enak banget 69. Kalau teman-teman nanti bakal lihat, 69 ini udah nge-split di sisi kiri Valdelmar. Tidak ada lawan sama sekali di sisi mereka. Jadi mereka bakal punya jaminan untuk kebawa ke late game paling enggak. Ya karena memang dia yang jatuhnya ngendaliin lah ya dari komplek kiri gitu kan. Yang komplek kanan nih masih banyak nih yang menghuni. Dan 5 detik waktu untuk menentukan circle-nya ke arah bagian mana. Semua punya titik masing-masing dan circle membuktikan. Itu dia ke tengah ke perempatan ya. Ke perempatan zona di mana ada Sam9 juga yang sudah menghuni di satu komplek kecil. PR untuk Todak, New Era, gimana caranya mereka masuk. Padahal mereka yang butuh poin paling banyak. Todak sudah mulai terlihat di depan sana. Meow sudah mulai menculik satu persatu pemain-pemain Todak yang berkeliaran. Ya betul, coba untuk mendapatkan kembali ke poin-poin eliminasi karena baru 2. Ini masih jauh banget dari target seharusnya yang didapatkan dari tim Strangers terakhir. Chicken 14 poin ya minimal Iya. ya Kavlo ya buat Strangers bisa setidaknya aman buat lolos ke Super Weekend. Masih bisa kok. Masih bisa, kita masih Bisa ada. gila. Ya masih ada 30 player kurang 4 ya, masih ada 26 lagi mungkin kalau Iya. semuanya. Secara perhitungan algoritma Masih pakai bisa, rumus Pythagoras Elimnya. masih bisa. Masih Oh, bisa iya. Elimnya, cuman apakah didapatkan semuanya Ini nih. sama tim Strangers dan ini? Singer gini. Kita akan melihat ya New Era. Ci, gimana New Ci? Era. Ini gue nggak tahu sih, kayaknya dia bakal berusaha untuk nabrak ke satu rumah, ke rumah bata. Rumah bata lah yang dipilih terlebih dahulu. Ada Urgy di bagian second floor-nya. New Era akan nge-screening, FBI open the door. Tapi belum menemukan target yang diinginkan. Sementara Bigetron berhasil untuk meratakan satu tim secara utuh. Tapi kita tidak melihat bagaimana prosesnya. Yang kita pantau adalah bagaimana dari New Era
untuk bisa meritik rumah tersebut. Tapi what happened? Ada satu bakaran molotov yang membuat New Era begitu low, bahkan tidak bisa berbuat banyak. Strangers, Earthzy masih bertahan di tempat tersebut. Bahkan Strangers punya dua tugas yang berbeda. Yang satu harus ngejagain New Era, yang satu harus ngejagain Todak. Wow, ini sih split position membuat bebannya semakin terasa berat lagi buat Strangers. 4 melawan 2, apa yang bisa dilakukan oleh Strangers dibuat tidak berkutik mereka oleh tim Todak. Dan bahkan Todak pun juga nampaknya terkena damage yang begitu sakit. Udah mulai low juga untuk HP barnya mereka semua. Dan akan coba berbalaskan kembali tembakan demi tembakan dari Strangers, dari Todak, dan juga dari lawannya mereka. Dan bahkan Voin sudah mulai semakin lebih aktif lagi untuk mendapatkan sebuah knockdown untuk tim Viking yang masih ada, yang masih tersisa untuk 7 tim teratas. Ya, dan juga sejauh ini dari STE masih bertahan dengan dua pemainnya. Todak sudah mulai terculik, satu oleh Sam9. Ini numpuk sih semuanya di arah rumah ini. Voin enak. Voin ini jadi satpam zona. Emang bener sih, otak Potato gila sih. Dia tahu tempat yang paling enak untuk di circle berikutnya. That's why dia ngambil rumah yang paling ujung untuk jalur evakuasi. Tapi here we go, Bigetron versus Sam9. Pertemuan antar mantan kembali terjadi di sini. Tapi Viren dengan shotgun gaming body yang melihat menuju ke arah satu pemain Bigetron di jump shoot ke arah bagian depan. Siapa yang menang? Ternyata masih Fedrales yang memenangkan fight-nya. Dan Fedrales menyelamatkan nyawa Bigetron. Wow, masih bisa dengan nyawa yang begitu sedikit yang dimiliki oleh seorang Federales menyelamatkan posisi untuk tim Bigetron. Revive apakah mungkin dilakukan? Mungkin bisa karena Mew Mew mengganggu pergerakan rotasi yang dari awal diinginkan dilakukan oleh tim Todak. Dua playernya down, dua player yang mengincar bagian compound ini membuat dari Bigetron bisa melakukan instingnya untuk merevive. Kalau semuanya bangkit masih bisa aktif dengan 3 player yang membuat Bigetron masih bisa berbuat banyak lagi untuk di stage yang selanjutnya, Cijel. Iya, dan 3 tim Indonesia masih bertahan. Sementara dari Meow Meow terus mencuri pemain-pemain yang ada di luar sana. Lagi-lagi ini Mela style. Semakin 69 dah top 16 by the way ya. Oh, udah aman ya 69. Aman. Oke, 69 udah aman. New Era udah pulang secara seutuhnya, berarti emang 69 bakal lolos. Apalagi kalau dia bisa dapetin chicken dinner untuk di game ini, itu bakal confirm 100% lolos mereka. Tapi angka 61 masih ada di tangan MHC. MHC. Tetap sulit sih untuk bisa dikejar Strangers yang hanya sisa satu pemain, Meow Meow. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Meow Meow, last man standing saat ini, yang akan dikejar oleh 2 pemain dari Vikings. Mau nge-trade yang kedua nggak mampu karena Cornty masih selamat dan Cornty langsung melakukan penyelamatan kepada kawannya. Berarti MHC bisa bernafas dengan lega ya untuk saat ini di posisi yang cukup membuat deg-degan untuk kita semua. Tapi Bigetron masih dengan 3 anggota yang kita mention di awal bisa di-revive juga dan 5 poin eliminasi total sudah didapatkan. Tapi Hulk 69 tiba-tiba granatnya berhasil bisa menjatuhkan kembali yang kedua kalinya untuk seorang Boxy. Serangan dari bagian belakang ternyata membuat Bigetron harus mencoba kembali membangkitkan lagi seorang Boxy dan revive nampaknya masih bisa dilakukan. Lagi-lagi ada balasan juga untuk seorang Federales untuk bisa memberikan counternya lagi menggunakan M4 kali ini. Federales mendapatkan sebuah headshot untuk seorang Hulk 2K. Nah ini baru BTR yang kemarin, ini baru main gitu loh. Baru kelihatan banget gameplaynya, baru bisa fight demi fight mereka menangkan juga. Sementara dari Vikings hanya dengan 2 pemain saja, apa yang bisa mereka lakukan? Harus menunggu bakarannya reda terlebih dahulu. Tapi di sisi yang lain, 69 pun sudah kehilangan 2 pemainnya. Krypton down, masih bisa diselamatkan. Tapi agak sulit untuk bisa menyelamatkan seorang Krypton. 2 pemain dari Bigetron sudah mulai memasak granat. Siap dilontarkan dan Federales lewat celah kecil. Enak banget tempatnya. Bisa menculik kembali 1 pemain dari Vikings. Vikings gue rasa bakal sulit untuk bisa survive lebih lama lagi. Tapi Federales ini dia wujud nyata MVP dari PMCL yang sudah mulai mengamuk. Dan top 3 tadi semuanya dari tim Indonesia dan top 2-nya sekarang dua-duanya dari rival baru juga dari Bigetron dan juga Void Donkey ID 3 melawan 2. Dan nades yang masih mereka simpan sampai akhir coba untuk bisa mereka keluarkan saat ini. Dan granatnya masih miss untuk prediction seorang Federales untuk mendapatkan posisi seorang Rezak. Tapi Snape granatnya tepat di bagian belakang posisi seorang Potato. Dan untungnya masih bisa dihindari untuk damage. Tapi berani sekali semuanya maju, semuanya ngebuka jalan. Backup pun juga datang juga dan Potatonya down. Tinggal satu yang terakhir dan akhirnya chicken dinner didapatkan oleh Bigetron.
Bigetron Esports akhirnya bangkit setelah 5 game tidak melakukan banyak hal dan inilah dia Bigetron yang kita kenal juga selalu chicken di game terakhir. Ya, Ya kan? karena katanya dulu robotnya kalau panas. belum panas, Telat telat panas. Tapi war nice game dari Bigetron. Tapi memang kelihatan dari Bigetron pada game kali ini pengen menunjukkan firepower mereka. Semua dihantam, semua yang mau lawan mereka diladenin juga. Dan tadi jujur ada sisi beruntungnya mereka juga lawan Sam9. Ketika pemain terakhir dari Sam9 mungkin adrenalin rush, nggak lihat jumlah peluru yang dia punya. Ketika mau ngadu shotgun, peluru